Video ini disponsori oleh Mirka Sports. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Jadi hari ini ya ini sebenarnya review spesial ya karena saya ketiban kado dari Yas Sportswear ya, Yacht Sports ya. Ini kotaknya yang ketika datang, mohon maaf sudah agak bejek. Kenapa? Karena kesalahan penyimpanan dari saya ya. Dia datang dengan kotak seperti ini, kotak slide ya, bagus banget sebenarnya dari segi desainnya, keren untuk packagingnya dari Yas. Keep your identity ya, ini dia slogannya dari si Yas ini dengan logonya ya. Si Yas sendiri ini adalah brand baru ya, dan lagi-lagi seperti yang saya sudah sampaikan tadi barusan, ini saya adalah ketiban kado dari Yas Sportswear ya. Jadi tentu saja ini artinya barang gratis yang tentu saja akan saya review sejujur-jujurnya. Jadi tentu saja setiap kali saya mendapat barang gratis yang saya review itu kredibilitas review barang kiper yang dipertaruhkan. Jadi percayalah saya akan review ini sejujur-jujurnya, meskipun tentu saya akan tetap kasih tahu kepada sobat kiper semua bahwa ini adalah barang yang saya dapatkan gratis, sehingga sobat kiper silakan mencurigai saya dengan sehat ya, seperti demikian. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi si Yas Sportswear ini sebagai brand baru ya, saya kasih overview umumnya dulu aja. Menurut saya sudah melakukan banyak mengikuti ya beberapa tren yang sudah ada di glove-glove lokal saat ini dengan rasanya sendiri ya, yang menurut saya cukup sukses ya. Kita mulai aja dari tas. Dia menggunakan desain yang sebenarnya mirip dengan si Beetle Sport ya, dan juga di PGS Pro All In ya. Yang sisi samping itu hampir semuanya jaring ya, cuma di sini yang masih jahitan Mika dengan Mika di bagian depan dan Mika di bagian belakang ya. Tasnya keren ya, dan ditambah dengan jaring-jaring gini, ini artinya sobat kiper tidak usah terlalu khawatir dengan jamuran. Kenapa? Karena ventilasinya cukup baik ya. Dan ketika sobat kiper buka, ya ini saya sudah buka plastiknya, namun saya belum melakukan pre-washing ya. Dia ini menggunakan latex, si Yas ini menggunakan latex, kontak latex ya, yang memiliki grip yang menurut saya cukup baik dengan softness yang sedang ya. Jadi untuk sobat kiper yang mungkin bertanya, Bang, emangnya kontak latex ada bedanya? Jawabannya iya. Kontak latex itu saya sendiri ya mendapatin bahwa dari segi kelengketan ya, kalau dari permukaan seperti ini, itu rata-rata hampir semua sama ya. Namun perbedaannya itu ada di kelembutan dan atau kekerasan si latex. Kalau saya kasih contoh, X Apollo ya, X Apollo kuning mana itu? Nah yang ini, itu dia memiliki kontak latex yang tergolong keras ya. Hasilnya gripnya itu tidak sebegitu ngegrip ya, namun ketahanannya menjadi luar biasa ya. Bahkan menurut saya sendiri X Apollo kuning itu adalah glove dengan ketahanan paling bagus tahun 2021 ini ya. Dan di sisi lain itu ada Manos T1 Super Grip yang kontak latexnya lembut sekali. Jadinya dari semua kontak latex dia itu yang paling lengket. Bahkan menurut saya bersaing dengan FAT, latex customnya dari FAT. Namun akibatnya sangat rawan abrasi. Nah, si Yas ini menurut saya dia menggunakan tipe sedang yang sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh brand-brand lokal baru ya, yang menggunakan kontak latex di bagian di level yang kurang lebih sama ya. Nah, jadi dari segi kontak latex sebenarnya ini tergolong dengan standar ya. Namun ketika saya bilang standar itu sebenarnya lagi-lagi kontak latex itu pada dasarnya glove latex top grade ya. Jadinya ini sebenarnya masih bagus dan pantas untuk harganya ya. Kenapa? Karena ya simple, kontak latex itu memang diperuntukkan untuk glove top grade dengan harga 550.000 sampai 600.000 ya. Dan menurut saya dengan harga segitu ya glove ini masih memiliki kualitas yang bersaing ya. Nah, lalu kita masuk ke desainnya. Jujur saja menurut saya desainnya ini sendiri sangat keren ya, sangat keren karena penggunaan warna, gradasi dan perpaduan dengan berbagai material di backhand ya. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini dia menggunakan logo ya yang dibuat dari rubber ya, yang dijahit ya, benar, sepertinya dijahit ya, dengan backhand full neoprene. Dan di sini kita bisa lihat ada silikon pad ya, silikon rubber yang digunakan sebagai punch zone dan ditambah dengan pelindungan jari yang menggunakan bahan Dambex ya. Untuk sobat kiper yang masih mempertanyakan ya, mungkin kayak, Bang, itu maksudnya apa, fungsinya itu apa gitu ya, kita bahas aja langsung ya. Di sini dia menggunakan desain yang sebenarnya mirip sekali dengan
desain-desain yang kalau disebut orang ya banyak ya, itu seperti model seperti Titan ya, di mana nah dia menggunakan bahan body fabric ya, kain, dalam kasus ini kain neoprene, punch zone materialnya silakan, desainnya juga silakan, lalu ditambah dengan pelindungan jari latex hanya di bagian jari ya. Desain seperti ini itu memiliki banyak keunggulan, yaitu ringan, ketika hujan penambahan berat tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena neoprene lebih tidak menyerap air daripada latex ya. Dalam kasus ini dia bahkan menggunakan Dambex yang lebih tidak menyerap air daripada soft latex ya. Nah, akibatnya si Grove ini itu dari segi performance ketika hujan, ketika kering ya, rasa ringannya itu nyaman dan sangat ringan ya, dalam artian tidak akan bertambah terlalu banyak ketika hujan, dan penggunaan materialnya pun tepat sasaran ya. Nah, desainnya di sini yang mau saya komentarin ya, di sini dia menggunakan material Dambex ya. Dambex sendiri itu tidak pernah ada masalah untuk sebagian backhand ya. Namun ketika kamu lihat dari desainnya sendiri seperti ini ya, rasanya itu perpaduan warnanya itu menurut saya cakep ya, di mana dia sudah menggunakan hitam, merah, dan ditambah dengan warna yang merah marun seperti ini ya di bagian punch zone, dan ditambah dengan, nah ini yang saya agak jarang jumpai ya, tapi si Yas ini berhasil melakukannya dengan sangat baik, yaitu lihat gradasi warna di bagian backhandnya. Kita bisa lihat warnanya ini itu dari yang lebih gelap di bagian sisi sini ya, sampai ke bagian yang lebih terang di bagian sisi kanan sini ya. Biasanya ini untuk sobat-sobat, untuk yang tertarik membuat glove dan juga untuk brand-brand lain yang ada nonton RBK ya, saya tahu ada yang suka nonton RBK juga, itu gradasi warna ini itu memberikan warna desain yang menurut saya keren ya, unik gitu, dan refreshing, dalam artian kalau biasanya mayoritas glove itu biasanya menggunakan solid color, alias warnanya itu satu udah begitu aja gitu. Sedangkan si Yas ini dia menggunakan gradasi warna ya, perubahan warna secara bertahap ya di bagian backhandnya ya. Jadi salut kepada Yas yang menurut saya menggunakan inovasi warna seperti ini dalam desainnya ya. Nah, dari segi kenyamanan ya, di sini dia menggunakan wrist insert dengan bahan Lycra. Biasanya kalau misalnya untuk sobat kiper yang kesulitan masuk, bahan Lycra ini bisa dengan gampang digunting supaya menjadi lebih nyaman dan lebih gampang masuk ya. Dia menggunakan extend latex dan abrasion zone yang bahannya dari soft latex ya. Jadi sedikit banyak membantu kepada sobat kiper semua dengan extend latex yang didesain dengan tepat ya. Kenapa? Karena kamu bisa nyelipin si back strapnya dari bawah ya. Meskipun untuk kemudahan saya cuma hanya selipin sekali saja seperti demikian ya. Namun kalau kamu pakai dengan benar, tentu saja extend latexnya itu bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan chest catch ya, seperti demikian. Nah, dari segi desain glove-nya ya, dari segi fungsional, dia sudah menggunakan thumb wrap dan thumb wrap atas dan thumb wrap bawah ya, ditambah dengan wrist wrap di bagian sini ya, yang hasilnya lagi-lagi sobat kiper mau tahan bola bawah, mau tahan bola atas, itu bagian yang terkena itu umumnya pasti latex ya. Sedikit banyak itu akan membantu dalam performance, apalagi untuk menahan tendangan knuckle ya. Kenapa? Karena tendangan knuckle itu biasanya seringkali kita tidak akan berhasil menghalau bola tepat di titik tangkap, tapi biasanya pasti kena ya bagian-bagian yang lain ya. Dan kena bagian latex itu tentu saja lebih bagus daripada kena bukan bagian latex, karena sedikit banyak grip itu dan keempukan latex itu bisa meredam laju bola ya, jadinya lebih bagus dari segi performance ya. Nah, dari segi feel si glove-nya sendiri, dia ini feel-nya ini saya udah lama sekali ya tidak menggunakan glove dengan feel yang seperti ini. Menurut saya ini seperti second skin ya, dalam artian ketatnya itu pas ya, dan ketika saya menggunakannya saya merasa seperti seakan-akan di bagian manapun saya bergerak itu langsung bersentuhan dengan si badan glove dan langsung bergerak. Jadi dari segi fitting si Yas ini sudah melakukannya dengan luar biasa ya. Glove-nya itu rasanya itu ketat ya, ngefit banget, namun tidak sampai rasanya ngepres ya. Nah, dengan desain skin tight Yas Favo ini, tentu saja sobat kiper sudah bisa menebak desain si cut-nya itu adalah turunan dari negative cut, karena mustahil kamu bisa bikin desain seketat itu kalau kamu tidak menggunakan negative cut ya. Nah, di negative cut-nya sendiri ya, salut kepada Yas Favo ya, yang sudah membuat desain negative cut ini campuran ini Evo negative cut ya, dengan cara yang sangat baik ya. Kenapa? Karena di sini kalau saya pertama ketika saya mendapatkan glove ini, saya berpikir bahwa wah ini gawat nih.
dia di sini luas permukaan lateksnya kurang gitu. Dan jahitannya pun terlalu menonjol ke depan. Namun rupanya itu semua hanya jebakan. Hanya trap cut gitu ya. Hanya jebakan karena setelah saya menggunakannya, dan lagi-lagi ketika masukin jari itu rasanya agak sulit pada awalnya ya. Nah, setelah jari kamu masuk dan membentuk relief seperti ada di sini, kita bisa lihat seluruh bagian yang akan nanti menyentuh bola itu adalah si latex ya. Jadi meskipun dia di sini gasetnya itu tergolong tebal dan sedikit menonjol ke depan, dan di sini juga seperti luas permukaan jarinya itu tidak optimum, namun itu semua adalah kayaknya ya disengaja aspek desain supaya skin tight-nya itu, rasa seperti second skin itu ketat menutupi seluruh jari itu didapat ya. Dan jujur saja dari segi feeling fit-nya dan dari segi kenyamanan yang dipakai untuk sobat kiper yang demen dengan desain sangat ngefit ya, bahkan tapi ini nggak sampai di level ketat ya menurut saya, yang ngefit pasti akan senang dengan feel di dalam si Yas Favo ini ya. Kalau saya boleh berkomentar ya, tentu saja kelemahan dari si Yas Favo ini nanti itu adalah di fakta bahwa dia menggunakan kontak latex ya, yang berarti kalau sobat kiper menggunakannya di lapangan yang berdebu atau berpasir seperti itu setelah sekian lama, nanti pasti akan mulai menempel debu dan kotoran yang hasilnya akan berakibat kepada penurunan grip ya. Dan yang kedua dari segi desain ya, padahal dia menggunakan desain yang sangat ngefit ya, namun karena dia di sini di wrapnya dibuat terlalu lebar ke depan dan tidak dikunci dengan sangat ketat ya, kita bisa lihat masih ada penggelembungan latex di bagian sini ya. Ini bagian yang saya cubit ini ya nih. Nah, penggelembungan latex ini ketika nanti sobat kiper mau melakukan tangkapan ini sedikit banyak akan ngebuat feel di bagian telapak tangan itu menjadi berkurang nah, karena pasti dia akan menggelembung ya. Ini sebenarnya dari segi desain ya, itu solusinya itu adalah penggunaan panjang latex di bagian sini dan dijahitan di bagian bawah yang lebih tepat ya. Kalau kamu menggunakan latex terlalu banyak ya, terlalu bulky dia di bagian sini, hasilnya itu penggelembungan ketika tangan ditekuk itu tidak bisa terhindarkan. Kenapa? Karena di bagian sini itu tidak ada titik lagi untuk nge-support atau tidak ada titik lagi untuk ngejahit, kecuali dijahit di bagian dalam, di bagian sisi sini ya. Jadi bayangin kalau dia ketarik di sini juga, nah pasti penggelembungan akan menjadi lebih kecil ya. Nah, kalau misalnya dia ditarik ke sisi bawah juga, nah seperti ini, nah penggelembungan itu bisa jadi hampir tidak ada. Nah, tapi itu lagi-lagi kembali ke aspek desain. Dan untuk glove pertama sebenarnya ya, lagi-lagi saya selalu bilang bahwa untuk glove pertama itu kita support aja dulu dan kita saksikan dulu bagaimana perkembangannya untuk glove-glove berikutnya dari si Yas ya. Namun saya pribadi ngerasa untuk sobat kiper yang mencari glove kontak latex, dengan dan sobat kiper yang kalau bener-bener pengennya bang yang desainnya mantep nih bang yang fitnya mantep nih, menurut saya Yas Favo dari segi fit itu yang terbaik dari semua brand lokal yang saat ini ya. Dari segi kontak latex ya, dari segi desain cut ya, jujur saja perbedaannya itu makin kesini itu makin tipis sekali. Jadi sangat sulit untuk tiap brand glove itu untuk mendiferensiasi ya kalau dari segi latex dan dari segi cut. Karena tampaknya makin kesini ya semuanya itu sudah semakin berimbang gitu. Apalagi kalau dari segi aspek desain ya. Karena kenapa ya, mungkin semuanya nonton RBK ya, optimisnya seperti demikian, atau ya mungkin semuanya berkiblat kepada glove-glove brand luar yang sama ya, seperti Uhlsport, Adidas, dan juga Roweish ya, seperti demikian ya. Jadinya persaingan bakal terus semakin ketat dan saya jujur saja sangat penasaran siapa yang nanti bakal come out ahead atau siapa yang bakal unggul dari segi persaingan glove brand lokal ini ya. Namun itu saja review dari saya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Yas yang sudah mempercayakan kepada review barang kiper untuk mereview glove ini ya. Semoga review ini bermanfaat bagi Yasnya juga sebagai bahan masukan ya, dan kepada sobat kiper dalam menentukan pilihan glove ya. Itu saja dari saya hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.